Amin. Selamat pagi, sugeng enjang Bapak Ibu Guru SDN Blangakasa 2 beserta Ibu Juwenti yang kali ini berkesempatan hadir. Yang terhormat Bapak Sudarto selaku Kepala Sekolah SDN 02, yang terhormat Bapak Ali Wahono SPD yang pada kesempatan kali ini sedang menempuh program CGP angkatan ke-9, yang semoga apa yang beliau cita-citakan selama ini terwujud dan selesai dengan program CGP dengan hasil yang membahagiakan, serta segenap Dewan Guru SDN Blangakasa 2 yang saya hormati. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan kewajiban kita sebagai pendidik, sekaligus bisa hadir dalam acara diseminasi pada pagi hari ini yang bertemakan diseminasi budaya positif, yang pada kesempatan ini nanti materi sepenuhnya akan disampaikan oleh Bapak Ali Wahono SPD. Dalam rangka menggali makna budaya positif sebagai fondasi penting dalam pembentukan karakter generasi muda yang berdaya saing dan berintegritas, diseminasi ini dihadirkan untuk menginspirasi, mengkaji dan merayakan kekuatan positif dalam budaya sehari-hari kita, di mana implikasinya nanti kita memahami arti dari diseminasi budaya positif secara menyeluruh dan memberikan referensi untuk kita sebagai tenaga pengajar untuk menjadi lebih profesional. Untuk itu, di sini saya akan membacakan susunan yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang keempat yaitu acara inti pemaparan atau diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Kemudian acara dilanjut dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara yang berikutnya yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri. Wow.
Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah. Di sini nanti akan disampaikan oleh Bapak Sudarto SPD. Kepadanya waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ali Wahono SPD selaku CGB Angkatan 9. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN Kelapa Hasan dan anak yang menghargai Malaysia Bangga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberi mendapatkan beberapa kesempatan dengan melakukan ibadah Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi pembinaan peranan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Salawat serta salam semoga selalu mengalir pada zaman kita, yaitu Muhammad SAW, yang mana selalu kita menunjukkan sahabatnya bersolati hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku kepala sekolah SDN Kelapa Hasan merasa bangga karena SD kita mempunyai CGB, yang mana tidak semua sekolah di Kecamatan Luwung ini ada CGB-nya, tetapi sekolah-sekolah tertentu. Jadi di sini saya sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ali Wahono untuk menjadi guru penggerak, yang mana nanti bisa mendorong dari Bapak Ibu guru yang lain, terutama yang muda-muda ini yang masih banyak waktu untuk menjadi guru penggerak. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya untuk menjadi guru penggerak itu memang harus bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Dan kedisiplinan sudah terlihat untuk yang menjadi guru penggerak. Jadi untuk Bapak Ali Wahono itu bisa untuk cerminan panjenengan semua. Jadi bisa dikatakan untuk guru penggerak itu adalah virus. Virus itu mudah menular. Virus penyakit juga mudah menular. Virus-virus kebaikan, kedisiplinan juga semoga mudah menular pada rekan-rekan semua. Jadi untuk budaya yang baik ini, sekali lagi supaya bisa menular pada panjenengan semua.
suatu contoh yang sudah bisa dilihat dengan mata kita, yaitu ruangan ini. Sebelum Bapak Ali Wahono menjadi guru penggerak, ruangan ini tidak seperti ini. Dan Bapak Ibu ketahui, kelas yang lain juga belum seperti ini. Ini bukti nyata, bukti nyata kalau guru penggerak itu adalah virus-virus kebaikan untuk menuju yang lebih baik. Jadi ini nanti saya mohon bisa menular pada kelas-kelas yang lain untuk menghias ruangan, penataan, kemudian untuk penyampaian pada anak juga sudah berbeda. Dan semoga mulai dari kelas 4 ini yang sudah digaji dari guru penggerak, nanti di kelas-kelas selanjutnya menjadi anak-anak yang lebih baik akademiknya, juga lebih baik akhlaknya. Jadi nanti untuk tahun-tahun berikutnya apabila ada lomba-lomba, sekolah kita dapat berbicara. Kemudian selanjutnya untuk guru penggerak, itu memang menjadi contoh dari guru-guru yang lain. Istilahnya pendongkrak untuk semangat segalanya. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu guru semua nanti bisa meniru. Kiranya hanya itu paparan pembahasan dari saya. Nanti untuk penjelasan paparan dan semuanya nanti dijelaskan, dipaparkan oleh Bapak Ali Wahono SPD. Dan semoga kedepannya Bapak Ali Wahono semakin sukses dan lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara yang keempat, pemaparan atau diseminasi budaya positif dari CQP Angkatan 9 Kabupaten Pati, yaitu saudara atau Bapak Ali Wahono SPD. Kepadanya saya berikan waktu sebenarnya. Semoga. Oke, terima kasih pada pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk saya untuk memaparkan diseminasi pentingnya penanaman budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara pada pagi hari ini. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita bisa diberi syafaat di yaumul qiyamah nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Sudarto, dan yang saya hormati Ibu Juwarti selaku Kepala TK Rudi Utomo,
dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pakasian 02 dan serta anak-anak yang saya banggakan. Oke, pada pagi hari ini saya akan memaparkan diseminasi pentingnya penanaman budaya positif. Budaya positif, budaya kira-kira napa nggih, Bu? Pak, budaya menurut pengertian jenengan kebiasaan, ya. Terus ya. Nah, di sini budaya adalah kebiasaan, ya. Terambil maksudnya kebiasaan positif berarti menjelaskan tentang kebaikan. Berarti di sini kita akan mempelajari kebiasaan hal-hal yang baik itu. Agar tidak sepaneng, tidak serius banget, mari kita melakukan ice breaking dulu ya, biar buatan sepaneng. Nah, ini bisa kita lakukan sambil duduk. Ini saya berikan contoh dulu untuk videonya. Nanti kita melakukan bersama-sama. Bapak Ibu, sekali lagi biar lebih fokus, biar seger, nggak tegang-tegang banget. Terima kasih sudah mengikuti SBQ meskipun sebentar. Oke, kita lanjut ke pembahasan budaya positif ya. Nah, tadi budaya positif tadi ada suatu kebiasaan yang baik, tapi di sini ada definisinya ya. Definisinya sebelum lanjut ke budaya positif, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau boten? Silakan angkat tangan dulu. Ribon, Pak Bin? Setuju? Ya, Pak Bin menjawabnya setuju. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Berarti setuju ya. Untuk yang ketiga, pemberian hadiah meningkatkan motivasi anak. Ribon, setuju ya. Nah, rata-rata jenengan jawabnya setuju ya. Jadi nanti setelah saya menjelaskan pemaparan ini, jenengan sakit menyimpulkan sendiri apakah pertanyaan ini setuju atau tidak, seperti itu ya. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mampu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, berarti di sini kita mengembangkan karakter anak dari unsur intrinsipnya agar anak itu bisa bertanggung jawab. Ngerti ya? Dan tujuan budaya positif, membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter baik pada murid dan juga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid
untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Nah, contohnya tadi dengan kita berikan contoh kepada anak, misalkan pagi hari ketika anak ketemu dengan bapak ibu gurunya harus bagaimana, kita termasuk menanamkan budi pekerti luhurnya. Nah, di situ anak jadi tahu, oh ini dia yang disebut dengan etika sopan santun seperti itu ya bapak ibu. Terus di sini filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini maksudnya kodrat alam adalah lingkungan sekitar atau kearifan lokal yang ada di desa sini. Misalkan di sini sama di kota, pasti budayanya berbeda atau lingkungan sekitarnya pasti berbeda. Terus di situ ada kodrat zaman. Nah, kodrat zaman di sini kita dituntut sebagai guru dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Apalagi anak sekarang itu dikenal dengan Gen Z atau generasi Z, nah, jadi kita harus bisa lebih menguasai dari murid kita. Nah, apalagi sekarang itu lebih tepatnya ada dunia digital. Jadi bapak ibu guru bisa memberikan contoh yang baik dalam pembelajaran dunia digital. Terus yang kedua, guru sebagai pamong. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh, yaitu engaso contodo, dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten. Nah, seperti bapak ibu guru yang kita lakukan setiap pagi membaca Asmaul Husna, itu sudah termasuk menunjukkan kebiasaan yang positif ya. Terus filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebagai jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Berarti tentang pendisiplinan kita diri sendiri. Ki Hajar Dewantara menyatakan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita agar motivasi eksternal, Nah, jadi apabila motivasi internal itu belum tercipta, kita juga membutuhkan motivasi dari eksternal, dari orang lain. Terus budaya positif dapat dijalankan dengan konsep yang pertama, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan yang kedua, kita melakukan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini nanti kita akan bahas apa itu keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat adalah 5 posisi kontrol guru. Dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan bahas semuanya.
Motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dan Dawson. Nah, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hubungan motivasi. Dan yang kedua mendapatkan penghargaan atau imbalan estetik. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dan yang kedua ini dari unsur ekstrisik, yaitu dari orang lain akan mendapatkan imbalan biasanya untuk motivasi anak itu. Dan yang ketiga itu dari diri anak sendiri. Kemudian kita berada di hukuman dan konsekuensi. Nah, maksudnya hukuman di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, misalkan kita itu anak tidak mengerjakan tugas, silakan keluar. Nah, itu ternyata seperti itu ya, hukuman itu bisa dilakukan seperti itu. Terus 2, hukuman bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Berarti biasanya yang memberikan hukuman jelas dari itu guru itu sendiri. Misalkan anak bersalah, berarti tanpa kesepakatan gurunya sudah melakukan hukuman yang satu arah. Dan yang ketiga, hukuman diberikan bisa hukuman fisik atau psikis, sehingga murid akan merasa tersakiti atau tidak nyaman. Nah, itu yang hukuman yang bisa kita lihat sehari-hari. Kalau tidak berupa fisik, ya pasti psikis atau mental anak. Dan yang keempat, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak teratur. Tidak takut. Nah, dan yang kelima, murid membenci peraturan. Nah, pasti anak-anak sangat membenci dengan peraturan. Ada peraturan, saya pasti bilang ngoten ya. Terus di sini ada konsekuensi. Konsekuensi sudah rencana atau disepakati sebelumnya dengan murid. Dan yang kedua, murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, konsekuensi biasanya diberikan atas data yang bisa diukur. Dan yang keempat, sikap guru senantiasa memonitor anak. Dan yang kelima, murid menghargai peraturan. Nah, konsekuensi ini biasanya kalau contohnya, aku nanti kalau tidak mengerjakan PR pasti ada konsekuensi seperti ini. Pasti saya kena hukuman seperti ini. Nah, seperti itu. Dan di sini kita masuk ke penghargaan. Penghargaan menurut Al-Fiqon yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, sini adalah kita sebenarnya penghargaan adalah menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Con, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Sesungguhnya selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan di sini malah dianggap sebagai juga dengan hukuman ya. Terus penghargaan yaitu dapat berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang akan diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Misalkan itu, paling yang dapat penghargaan ya, itu lah. Jadi anak yang lain malah tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi untuk aku bisa mengalahkan dia, justru malah menggagalkan potensi motivasi anak. Dan yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika memberikan seseorang suatu penghargaan
Untuk melakukan sesuatu maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, jadi kayak ketergantungan ngoten nggih. Ini aku untuk iki masa iki kalau jawab yang bisa nggak dapat seperti ini, nggak dapat lagi, nggak dapat penghargaan lagi. Terus yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini merusak hubungan maksudnya, loh, dapat hubungan kok dapat penghargaan kok sekarang nggak ada penghargaan malah. Jadi kayak saling membenci gitu ya. Terus yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, mengurangi ketepatan. Dan yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Kualitas. Dan yang ketiga kita masuk ke restitusi. Nah, restitusi apa sih maksudnya? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sini adalah penawaran maksudnya, penawaran agar mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, agar karakter mereka makin lebih kuat. Bukan kok, wah kamu harus dihukum ya, seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Kalau di kondisi di lapangan, kayak Faisal biasanya sering dihukum. Faisal kamu harus dihukum ya, wah jadi bahan olok-olokan teman-temannya ya. Nah, terus di sini melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Di sini restitusi adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, maksudnya restitusi tawaran, kayak kesepakatan ya. Terus yang ketiga, restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Nah, menuntun diri anak. Dan yang keempat, restitusi fokus pada solusi, berikan solusi yang terbaik apa yang harus dilakukan. Nah, tadi dalam hukuman, penghargaan dan restitusi sudah. Dan sekarang kita masuk ke topik yang kedua yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Membangun budaya positif dengan menggunakan keyakinan kelas. Dan yang kedua, keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Jadi bisa berdiskusi bareng sama anak-anak. Anak-anak maunya bagaimana di dalam kelas, apa yang mereka inginkan. Tapi kita juga harus itu menuntun mereka ya. Dan sini guru hanya sebagai fasilitator. Misalkan arahnya terlalu menyerangkan, ya kita mengarahkan. Tapi untuk peraturan atau keyakinan kelas tadi kita buat bersama-sama seperti diskusi. Dan yang keempat, keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang berlaku dalam kelas tersebut. Nah, contohnya itu, gimana anak-anak maunya apa ini? Tidak usah sama sembarangan Pak. Nah, kita menuntun kalimat bajingannya apa? Tadi menjaga kebersihan seperti itu. Kalau tidak datang lambat Pak, berarti sini kalimat bajingannya adalah tentang kedisiplinan. Ini hotel tadi untuk keyakinan kelas bisa berarti tentang adalah kesepakatan bersama dengan anak-anak dalam pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini. Yang pertama adalah kebutuhan budaya bertahan hidup. Nah, pasti semua manusia ya pengen bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, pasti itu. Semua orang pasti memiliki kasih sayang dan rasa diterima dalam temannya, dengan gurunya dan yang lain-lain, dari masyarakat juga ingin diterima.
Dan yang ketiga yaitu penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, karena ini sudah mampu, ya penguasaannya berkuasa seperti itu, ya. Dan yang keempat adalah kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, pengen bebas berekspresi, pasti dia ingin mengekspresikan dia ingin seperti apa. Terus yang kelima adalah kesenangan, pasti semua orang mengharapkan kesenangan. Nah, di sini ada contoh kasus yang ini dari beberapa tahun yang lalu. Nah, contoh kasusnya Bu Jumasri, guru wali kelas 1 di SDN Langkasian 02. Bu Jumasri sedang bingung mengatasi salah satu murid di kelasnya. Nia, yang bernama Nia maksudnya. Nia di sini tidak masuk sekolah selama 1 tahun, bahkan mungkin lebih ya, 2 tahun atau 3 tahun kemarin itu tidak masuk sekolah. Nah, sudah beberapa guru datang menemuinya, tetapi semuanya tidak ada yang berhasil. Ya, termasuk saya, Pak Darto, Bu Sekar, kemarin malah sampai rumahnya malah menangis gitu. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Jumasri, apa yang akan Anda lakukan? Nah, apa yang Anda lakukan jika menemui situasi seperti itu? Menurut Anda, kira-kira apa alasan ini belum tadi Nia melakukan hal itu? Nah, kira-kira apa sampai Nia nggak mau masuk sekolah sampai bertahun-tahun, sampai sekarang malah nggak masuk sekolah? Nah, itu ya, itu contohnya, contoh kasusnya. Mungkin dia pengen punya kebebasan, nggak mau terikat dengan sekolah atau apa, gitu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita di sini akan belajar posisi kontrol guru. Nah, menurut Jack Gosen dalam bukunya Restitusi, yaitu mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Dalam ruang kelas, apakah telah efektif setelah berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Bessel, yaitu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang akan diterapkan oleh seorang guru. Nah, kita bisa terapkan termasuk untuk orang tua ataupun atasan dalam melakukan posisi kontrol. Nah, yang pertama, ini ada 5 posisi kontrol ya. Posisi kontrol yang pertama yaitu bilang menghukum, kita sebagai penghukum. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah, pada anak. Terus yang ketiga yaitu teman, sebagai teman. Dan yang keempat memantau. Dan yang kelima manajer. Nah, mari kita pelajari untuk posisi kontrol dulu. Nah, di sini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Terus yang kedua, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan bertanya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya guru-guru mengatakan seperti itu. Kamu selalu saja yang salah. Nah, biasanya seperti itu ya, kalimat penghukum. Terus, dan yang ketiga, selalu yang terakhir. Pasti kamu selalu yang paling terakhir selesainya. Misalnya ada anak-anak yang menurut saya itu lambat, kita pasti biasanya karena sengaja mengucapkan seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, cara dia. Biasanya Bapak Ibu guru di dalam lapangan pasti menggunakan cara-cara seperti ini agar anak dia berhasil.
Malah justru negatifnya di sini adalah membuat anak menjadi dendam atau marah. Contohnya yang ada di Demak kemarin itu sampai gurunya dibacok atau gimana itu. Mungkin itu karena saking kesel muridnya ya terhadap gurunya, sering dihukum hingga mengakibatkan malah kejadian yang sangat fatal sekali itu. Dan yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, biasanya suaranya lebih lembut. Terus membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya malah membuat orang yang diomong itu merasa rendah diri. Apa yang salah ya? Seperti itu. Terus kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, tapi dengan nada yang lembut ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, biasanya malah sering kita lakukan di sekolah-sekolahan menggunakan kata seperti ini. Begini kalau kamu ngerti loh, seperti itu ya. Itu membuat rasa bersalah pada anak. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Anak merasa mentalnya menjadi semakin down. Negatifnya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertahan dan murid menahan perasaannya. Ini untuk membuat rasa bersalah. Nah, kita masuk di fungsi kontrol yang ketiga, yaitu teman atau sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayolah nak, jangan melakukan tindakan seperti itu, biar ibu tidak ditegur oleh bapak kepala sekolah. Saya kalimatnya seperti itu. Terus sebagai teman, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, bisa negatif atau positif. Terus yang ketiga, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, mempengaruhi seseorang. Mereka dengan kata ayolah, bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat bantuan. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, seperti itu. Sehingga anak malah merasa sebagai itu temanku, jadi aku harus menjadi bapak itu. Ya, seperti itu malah ya. Terus hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu adalah teman saya. Betul, biasanya di lapangan seperti itu. Terus hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, dia melakukan hal sesuatu hanya untuk guru tertentu, tapi untuk guru yang lain dia malah mungkin hingkang atau menyepelekan, dan murid akan tergantung pada guru tersebut, tidak dengan guru yang lain. Dan yang keempat, kita masuk ke posisi kontrol yang pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini pertanyaan yang dilakukan seorang pemantau yaitu peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan atau konsekuensinya apa? Nah, kamu tadi sudah melakukan ini, berarti konsekuensinya apa? Biasanya dalam kalimat-kalimat seperti itu. Terus seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker
atau slip catatan, daftar cek. Nah, biasanya kita yang tuliskan itu anak ini perilakunya bagaimana, ada catatannya sendiri. Terus posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, itu untuk yang posisi pantau sebagai pemantau. Dan kita masuk yang posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini berarti guru sebagai perdebatan atau yang membantu murid untuk menemukan solusinya. Terus selanjutnya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini di posisi manajer bisa sebagai pemantau, bisa sebagai teman, dan bisa kembali ke posisi yang dia perlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kita bisa menuntut mereka untuk menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Dan ini ada, setelah ini ada contoh video dari posisi 5 kontrol. Silakan disaksikan bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat ya simulasinya atau penerapan posisi kontrol, dan sudah tahu perbedaannya dari posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi
pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi tahu mana yang terbaik untuk kita lakukan ke depan ya. Dan setelah kita pelajari posisi kontrol, ke topik yang terakhir yaitu ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya dilaksanakan dalam posisi manajer tadi. Nah, di sini segitiga restitusi dari Jim Dawson dalam bukunya Restitusi merupakan yaitu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Itu seperti penawaran atau kesepakatan dengan anak untuk mendisiplinkan anak. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dan orang-orang yang gagal bisa karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini menstabilkan identitasnya. Terus yang kedua, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap harus meyakinkan si anak. Nah, meyakinkan si anak. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, dengan buat kalimat-kalimat seperti itu. Terus kalau buat salah itu merupakan hal yang biasa, hal yang wajar seperti itu. Saya menggunakan kata-kata seperti itu. Dan itu ada yang saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan itu banyak sekali kata-katanya untuk menstabilkan identitas anak. Dan yang kedua, di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini validasi tindakan yang salah yaitu artinya restitusi tidak menyarankan guru bicara dengan murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, dengan mengatakan hal seperti itu tadi, contoh kalimatnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Nah, biasanya dengan kalimat seperti itu kemudian kita menanyakan kenapa kamu bisa melakukan kesalahan tadi. Nah, itu ada validasi kalimat yang salah. Dan yang ketiga dan yang terakhir di sini adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini adalah keyakinan yang sudah kita buat tadi di dalam kelas, yaitu berupa kesepakatan anak tadi. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai atau tingkah laku yang salah satu divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, apa keyakinan kelas kita tadi? Nah, terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal seperti itu? Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas. Dan ini setelah ini ada video simulasi lagi tentang penerapan menanyakan atau penerapan segitiga restitusi. Silakan untuk ditonton bersama dulu.
Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan. Pertama, sampaikan identitas dulu. Siang sana. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain itu fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti kan. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru Hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan. Satu ini tadi untuk menstabilkan sudah saya jelaskan tadi. Jadi Sisi pertama, intinya dari segi ini berperan menggeser identitas murid. intinya dari apa namanya simulasi videonya tadi dia bisa tahu urutannya, okay? Pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian membuat validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir baru meyakinkan atau menanyakan keyakinan, ya. Ngoten. Sampun untuk materi pada pagi hari ini cukup dari saya. Apabila ada pemeran yang kurang berkenan atau kata saya sudah berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya tadi. Di sini bisa saya simpulkan bahwasanya budaya positif di sekolah adalah dapat memperluas dan mempromosikan nilai-nilai positif, perilaku yang baik, dan etika yang memajukan dalam lingkungan sekolah, dapat menciptakan atmosfer pendidikan yang lebih sehat. Ini memberikan peluang bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, serta membentuk karakter mereka. Dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah, kita dapat menciptakan generasi yang lebih peduli, berempati, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya akan buka untuk termin yang pertama satu penanya. Monggo nanti silakan ditanyakan terkait dengan pemaparan yang perlu diperjelas lagi. Monggo untuk Bapak dan Ibu Guru untuk mengajukan satu pertanyaan. Silakan. Terima kasih waktunya. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Ali tentang posisi 5 kontrol tadi, saya sedikit paham dengan posisi kontrol yang kita lakukan sehari-hari. Tapi di sini saya masih agak bingung sedikit. Tolong Pak Ali jelaskan perbedaan dari posisi kontrol, pemantau, dan manajer. Monggo. Oke. Terima kasih, terima kasih sudah menanyakan. Di sini tadi ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama tadi posisi kontrol penghukum, kedua rasa bersalah, dan yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Perbedaan dari pemantau dan manajer, posisi pemantau dan manajer. Di sini kalau dari segi pemantau sebenarnya sudah bagus, sudah baik. Cuma dari ketika kita melihat video simulasi tadi, perbedaannya adalah kalau pemantau itu kayak aturan itu masih dibuat oleh lingkup sekolahan itu, masih satu arah dari sekolahan. Kalau manajer adalah dari peraturan dari kesepakatan bersama teman-teman tadi, sama anak-anak yang lain tadi. Kemudian kita hanya membimbing mereka untuk menjadi anak yang disiplin atau yang bertanggung jawab. Seperti itu Bu Jumasi. Ribon, sambung. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Jumasri. Sekarang kita berikan aplaus untuk Bapak Ali Wahono SPD. Sekarang kita lanjutkan untuk acara yang terakhir, yaitu penutup. Semoga acara pada pagi hari ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semua.
dan bisa menjadi referensi kita sebagai tenaga pendidik dalam mengajarkan anak-anak tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dalam memimpin acara pada pagi hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sudah memberikan materi budaya positif yang sangat menginspirasi ke depan tentang pembelajaran keberpihakan kepada murid. Sukses selalu buat Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Orang tua, alhamdulillah luar biasa. Bagi lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Itu sudah semangat. Oke anak-anak, pada pagi hari ini Pak Ali akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Saya pasti bingung. Keyakinan kelas itu apa-apa? Pasti kalian masih sedikit bingung apa itu keyakinan kelas. Nah, kalian tahu tata tertib? Nah, tata tertib kira-kira apa? Siapa berani ngomong tata tertib itu apa? Angkat tangan. Aska, apa tata tertib? Ayo, masa kalian nggak tahu tata tertib itu apa? Tata tertib adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau patuhi gitu loh. Nah, perbedaan tata tertib sama keyakinan kelas itu jelas berbeda. Bedanya gimana Pak Ali? Nah, bedanya adalah kalau tata tertib itu adalah dibuat dari sekolahan. Yang membuat adalah sekolahan, maksudnya yang membuat adalah sekolahan, yang menjalankan adalah kamu sendiri, yang menjalankan adalah kamu tidak boleh melanggar. Dan itu adalah dibuat aturan itu adalah dibuat secara sepihak dari sekolahan. Waduh, kalau tata tertib gini ya. Dan di kurikulum merdeka yang sekarang, di kelas 4 yang sekarang itu tidak boleh ada tata tertib. Kenapa bisa begitu? Karena ya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan itu tidak ada tata tertib. Karena adalah muridnya ada membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa Pak? Keyakinan kelas adalah suatu pendapat dari kalian semua satu-satu nanti itu disepakati secara bersama. Apabila nanti tidak disepakati secara bersama, ya berarti tidak jadi keyakinan kelas. Itu ya. Nah, maka dari itu pada pagi hari ini Pak Ali mengajak semua murid kelas 4 nanti untuk menuliskan pendapat apa yang pengen kalian pengen kalian sepakati secara bersama di kelas kita harus bagaimana. Nah itu nanti bisa kalian tuliskan di kitab yang Pak Ali bawa ini. Nanti Pak Ali bagikan satu persatu untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa di stiker nanti ini diberi nama panggilan saja. Misalkan Musa dari titik 2, saya tidak boleh datang terlambat, misalkan seperti itu. Contoh ya, contoh seperti itu. Misalkan lagi, contoh lagi, Ulya harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, bisa dituliskan seperti itu. Contohnya paham? Paham semua? Bisa dimulai untuk pembuatan keyakinan kelas hari ini? Bisa? Oke, ini Pak Ali bagi tugasnya.
nama dulu, nama panggilan, ya, apa ya? Pakai bolpoin. Nah, dikasih nama, kemudian kedua nanti kalau sudah ditempelkan di sini satu persatu. Nah, menempelkannya berarti ya, jangan belakang. Berapa satu-satu, jajan gini, gini loh. Nah, kamu bawahnya, kelompok ya. Kelompok satu, nah sini. Kelompok dua, sebelahnya. Kelompok tiga, nanti akan Pak Ali, setelah itu akan Pak Ali bacakan satu persatu apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini. Nah, dan maksudnya dari tiada kelas tadi adalah kalian kalau sudah sepakat, berarti harus kalian jalankan dan kalian yakini, nggak boleh bilang enggak, karena itu adalah kesepakatan dari kalian dan teman-teman kalian dalam satu kelas. Oke, silakan ditulis keyakinan kelasnya. Tulis nama, ya, bulan, contohnya. Namanya bisa, contoh ya, contoh. Kasih contoh, misalkan Pak Ali, misalkan Ali. Dan nama kemudian aja. Datang tepat waktu. Nah, ini juga boleh. Apa saja yang kalian inginkan di kelas, tidak boleh merokok, tidak boleh makan jajan di dalam kelas. Terserah apa yang kalian inginkan di dalam kelas ketika pembelajaran. Harus menghormati dulu, terserah apa yang kalian inginkan. Tuliskan saja di statement itu, kemudian nanti kalian tempelkan satu persatu. Ya, tuliskan dulu. Tulis, kuliah. Ayo, cepat ya. Karena waktu. Ya, sama dengan boleh, tidak juga boleh. Yang penting ada namanya, nanti udah tahu Pak Ali. Oh, Musa ternyata pengennya seperti ini di kelas. Oh, April ternyata pengennya seperti ini di kelas. Apa ya? Apa yang kalian inginkan di kelas? Datang tepat waktu. Berperilaku sopan kepada guru. Itu termasuk keyakinan kelas. Bisa apa lagi? Akhirnya ya ditulis dulu loh. Bisa ditulis menjaga kebersihan kelas atau boleh satu, boleh dua. Misalkan mau dua, silakan tulis dua, nanti dibaca. Sekarang mau ada dua peraturan, tulis saja itu. Nanti kalau sudah ketemu semua, kita baca semua, terus kita membuat kesepakatan kelas. Kalau sudah sepakat semua, nanti masing-masing anak di kelompok satu misalkan Musa, di sini juga sudah ada kedatangannya Musa. Nanti kedatangan semua peserta, nanti kedatangan di sini. Ya. Nah, kalau nggak ada kedatangan ya, ambil jenenge dulu pertamanya, kalau misalkan Musa yang M, ini jadi kedatangan. Misalkan kuliah yang itu, artinya. Jangan sudah ditambah di sini. Kalau satu sini, kalau dua, tiga, empat, lima. Silakan. Nah, ya, tampil ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sudah langsung ditempel aja. Ditempel itu dibagi. Bagi ke teman-temannya ini punya berbentuk, punya berbentuk. Nah, silakan. Ya, yuk, ini ya satu ya, satu turun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Satu aja
saja, apa saja, yang atas bagian atas saja. Ya. Sudah, kalau sudah silakan ditambah apa satu, apa sudah. Apa dua silakan, apa dua. Gak usah bingung-bingung. Kalian ini nanya apa di dalam kelas? Biar rame, tidak rame di dalam kelas, boleh. Tidak makan di dalam kelas, boleh. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran, boleh. Terserah. Kalian punya apa, tulis saja. Tidak boleh bermain di dalam kelas, boleh. Terserah. Menjaga kebersihan, nah itu harus ada ya. Karena kalau sudah bersih kira-kira nyaman tidak dalam pembelajaran? Tidak. Kalau sudah, silakan ditempel masing-masing kelompok di sini. Jadi yang pertama kalau paling atas, kedua di bawahnya, ketiga di bawahnya dan seterusnya. Ayo, nah sudah langsung dilepas karena ditempel, langsung ditempel di depan. Sudah depan? Sudah langsung tempel, langsung lompat sini. Belum Ayo buka, nomor 3, ketiga, aku. Ini atau sini? Kata-katanya nanti, datangnya nanti, datangnya nanti. Kita akan dulu, kita akan dulu. Bapak kita menjadi kata-kata. Tidak apa-apa, boleh. Nanti diambil. Kalau yang sama ayo, karena lagi nomor 1, nomor 2. Ya, kakak bisa sudah menempel. Untuk nomor 1, nomor 2, nomor 4. Dan nomor 4. Silakan ditempel. Dan tangannya nanti ya, dibaca dulu baru nanti kalau sudah sepakat semua baru baca tangan. Ada tangannya nanti. Yuk. Nih, nanti kita ambil tangan. Terus apa? Boleh. Yuk. Kelompok mana? Ayo maju. Dan kelompok itu langsung mengumpulkan. Satu, lah. Ayo. Yang lain, waktu suwi-suwi, gampang lah, suwi-suwi apa? Yuk. Tadi ya, makin full kok. Membersihkan kelas, menjaga kebersihan kelas. Ayo, itu kameranya dia boleh dia lari. Ayo, dari kelompok tingkat dulu ya yang sudah menuliskan di sini. Ini ada rusak, tidak boleh makan di kelas, harus hormat pada orang tua, pak guru atau bu guru. Ini bagus sekali yang saya memberikan ungkapan. Harus tidak boleh makan di kelas, harus hormat sopan kepada pak guru dan orang yang tua. Bagus sekali. Terus kemudian
Sayang, tidak boleh rame. Dengan menuliskan di sini tidak boleh rame. Bagus ya, jadi biar pas tidak boleh rame nanti ya. Kira-kira disepakat nggak kalau yang nulis begitu lagi? Sepakat tidak? Nah, terus di sini ada mulia, hormat terhadap guru. Jadi menjaga sopan santun pada guru. Terus di sini ada lagi salwa. Tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh makan di dalam kelas. Ini sama semua. Tidak boleh makan di kelas. Kamu kelompok berapa? Kamu kelompok berapa? 5 ini. Terus yang terakhir di sini ada teman. Ini tidak boleh makan di kelas, sama semua ya. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, ini mengungkapkan teman-temannya tidak boleh makan di kelas dan tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, kan bagus ya, baik ya, jangan diterima ya. Diterima. Nah, ini kelompok 5 yang sudah lengkap. Kelompok 5 ada berapa? Tidak boleh tidur saat pelajaran. Nanti yang pelajaran Pak Ali yang tidur berarti dia melanggar keyakinan kelas sendiri ya. Awas depan nanti itu sendiri ya. Jangan Pak. Berarti kamu melanggar sendiri. Terus ada leman, tidak boleh datang terlambat. Sekali ketika sekolah maksudnya jam berapa? Jam 7. Nggak boleh datang terlambat itu jam 7. Kalau bisa datangnya sebelum jam 7, jam 7 pas keempat. Bagus sekali nih. Terus ada yang nih menuliskan tidak boleh rame saat pelajaran. Ada tadi. Terus tidak boleh makan di kelas. Nah, rata-rata berarti menyepakati kalau tidak boleh makan di kelas ya di sini ya. Terus ada lagi dari Haikal, tidak boleh rame saat pelajaran. Nah, sama ya tadi, teman-teman yang lainnya. Terus yang kedua, tidak boleh menyela pembicaraan, tidak boleh memotong pembicaraan ketika ada Pak Ali ngomong atau ada teman yang lain di kelas ketika mengungkapkan pendapatnya, kalian tidak boleh memotong pembicaraan. Bagus sekali Haikal ya, bagus sekali. Terus yang ketiga, tidak boleh makan di kelas. Rata-rata berarti kalian tadi sudah menyepakati tidak boleh makan di kelas. Terus meneruskan lagi menjaga kebersihan kelas. Bagus dari Haikal. Terus yang terakhir dari Yosapa, apa ini? Buang apa? Apa tulisannya tidak tertawa ini? Apa ini Pak? Tulisannya terlalu bagus. Nah, 4 waktu datang tepat waktu. Tulisannya terlalu bagus, jadi maka balik ya nggak bagus. Untuk kelompok 2 ini sudah ada yang menerima 4 orang. Yang masuk 4 orang ya Pak Sudah. Kelompok 2 terima kasih. Bersikap sopan kepada guru, menjaga mulut omongan dari yang jelek itu dari Helmi. Tidak boleh berkata kotor. Intinya adalah menjaga sopan santun. Bagus sekali Helmi. Terus Adit menuliskan tidak boleh makan di kelas, tidak boleh bermain di kelas. Nah, jadi Adit sendiri menulis, awas nanti kalau aku ya sendiri ya. Hanya ada kesepakatan yang kamu buat sendiri. Teman-teman lain juga mendengarkan ya yang tadi pesan dari teman kalian. Tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu ungkapan dari Adit ya. Kalau nanti Adit sendiri yang melanggar ya berarti dia tahu sendiri konsekuensinya. Ya, ini bukan kata konten tapi ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan mana itu harus kamu yakini dan kamu terapkan dalam kegiatan sehari-hari di dalam kelas kita. Terus ada dari Aisyah,
harus menghormati orang yang lebih tua, contoh orang tua dan bapak ibu guru, ya, sekali. Nanti. Terus di sini ada ayat tuliskan, tidak boleh tidur di dalam saat pelajaran, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, ya, sekali dari Aisyah. Habis sama semua ya tadi ya, penyampaiannya. Terus yang ketiga, apa tiga? Oh ini juga ya. Ya, kelompok 4. Untuk kelompok 4 dari apa ini? Alan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Benar semua ya. Jadi nanti ke depan tolong lihat sekitar kamu, misalkan ada sampah yang bisa kamu langsung saja diambil, kemudian dibuang di tempat. Nah, bagus sekali dari lempar ini. Berarti masuk menjaga kebersihan. Alan lagi menjaga kebersihan. Terus dari April, tidak boleh ngomong kosong. Nah, biasanya ngomongannya jorok, kotor. Jadi tidak boleh. Mulai sekarang tidak boleh ngomong kotor. Terus dari kapan-kapan tidak ada baca? Sudah semua? Nah ini tak simpulkan ya. Kesimpulannya dari teman-teman kalian tadi menuliskan keyakinan satu persatu, dan tadi sudah kami bacakan satu persatu. Intinya tadi ada yang menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, terus menjaga sopan santun, terus tidak boleh makan minum di dalam kelas, tidak boleh tidur, tidak boleh bermain. Nah, simpulannya adalah seperti itu. Apa? Satu belum? Oh, alah ya, orang satu belum baca, maaf. Kalau nggak bilang orang ini baca. Nah, untuk kalau satu dari naskah, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ngomong kotor. Nah, ini sama dengan yang tadi. Terus dari Danu, banyak sekali dari Danu, ada 5 peraturan yang dia minta dari Danu. Yang pertama, tidak boleh berbicara kotor ya, dunia. Yang kedua, tidak boleh main di dalam kelas, misalnya kalau bagus. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak boleh tidur di dalam kelas. Dan yang kelima, tidak boleh bermain di dalam kelas. Oh, yang kedua tidak boleh makan di dalam kelas. Yang kelima, tidak boleh bermain di dalam kelas. Nah, itu kata dari Danu menuliskan seperti itu keyakinannya. Terus juga sini menuliskan tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, yang yakinnya seperti itu. Terus untuk Nurkawi, tidak boleh bermain di dalam kelas. Biasanya bermain di dalam kelas, berarti mulai hari ini nanti harus dihentikan yang bermain di dalam kelas. Terus yang terakhir dari AK, tidak boleh makan di kelas dan tidak boleh datang terlambat dari sekolah. Jadi dalam dapat kartu. Nah, seperti yang harus dibuka tadi. Berarti anak-anak di sini meyakini tidak datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat? Yang berarti yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Nah, berarti tadi tak simpulkan diri adalah menjaga kebersihan dan kebersihan kelas. Sepakat ya? Nah, terus yang ketiga, menjaga sopan santun. Sepakat? Sepakat. Terus yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan ketika ada orang yang berbicara di depan. Sepakat? Tidak boleh makan di kelas. Sepakat? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Sepakat? Terus tidak boleh bermain atau rame di dalam kelas. Sepakat? Kalau kalian sepakat, silakan kalian dari kelompok 5 ini maju memberikan jawabannya. Tapi jangan dulu Pak Ali ya. Kalau Ali sudah sepakati.
Silakan dari kelompok 5 untuk berikan tanda tangannya dari sini. Karena kalian sudah sepakat, berarti harus berikan tanda tangan. Iya. Barang, ya boleh di sini boleh, di sini boleh. Sudah tahu yang kemana? Kita ambil. Terima kasih Pak Ali, saya merasa senang sekali karena saya dapat mengungkapkan pendapat saya dalam pembuatan keyakinan kelas.